Berpapasan di tengah jalan, pasukan Indo-Rusia dan Australia-Israel saling angkat senjata di Gaza. Kita harus siap untuk perang. Perang adalah mutlak untuk menjamin kemerdekaan kita. Sejarah mengajarkan kepada kita, nasibnya adalah dilindas oleh bangsa lain. Itu adalah sejarah manusia. Pada sebuah siang yang lengang di jalanan berdebu utara Khan Yunis, dua konvoi militer dari dua kubu berbeda tiba-tiba saling berhadapan. Dalam sekejap, ketegangan yang sudah mengental di udara berubah menjadi ketakutan. Di satu sisi, pasukan gabungan Indo-Rusia, lengkap dengan kendaraan lapis baja dan bendera merah putih berdampingan dengan tricolor Rusia. Di sisi lain, pasukan koalisi Australia-Israel membawa perlengkapan tempur mutakhir dan wajah-wajah yang telah lelah namun penuh waspada. Sejak konflik di Gaza kembali memanas awal 2025, berbagai negara mulai mengambil sikap. Ada yang memilih jalur diplomasi, namun sebagian lain justru menempatkan kekuatan militer di lapangan. India dan Rusia, dua negara besar dengan kepentingan geopolitik yang berkembang di Timur Tengah, mengumumkan kerjasama misi kemanusiaan bersenjata untuk mengamankan jalur evakuasi warga sipil Palestina. Mereka disambut oleh kelompok-kelompok lokal yang menyambut kehadiran asing dengan ambivalen, sebagai penyelamat atau penjajah baru. Di sisi lain, aliansi Australia-Israel yang mengklaim membawa misi stabilisasi dan anti-terorisme telah lebih dulu beroperasi di wilayah selatan. Israel, dengan kekuatan intelijen dan militernya, menjadikan Australia sebagai mitra strategis dalam menghadapi apa yang mereka sebut sebagai ancaman infiltrasi bersenjata dari perbatasan Rafah. Dan hari itu, dua arus kuat yang membawa visi berbeda tentang perdamaian akhirnya bertabrakan. Berpapasan di tengah jalan, pasukan Indo-Rusia dan Australia-Israel saling angkat senjata di Gaza. Pada sebuah siang yang lengang di jalanan berdebu utara Khan Yunis, dua konvoi militer dari dua kubu berbeda tiba-tiba saling berhadapan. Dalam sekejap, ketegangan yang sudah mengental di udara berubah menjadi ketakutan. Di satu sisi, pasukan gabungan Indo-Rusia, lengkap dengan kendaraan lapis baja dan bendera merah putih berdampingan dengan tricolor Rusia. Di sisi lain, pasukan koalisi Australia-Israel membawa perlengkapan tempur mutakhir dan wajah-wajah yang telah lelah namun penuh waspada. Sejak konflik di Gaza kembali memanas awal 2025, berbagai negara mulai mengambil sikap. Ada yang memilih jalur diplomasi, namun sebagian lain justru menempatkan kekuatan militer di lapangan. India dan Rusia, dua negara besar dengan kepentingan geopolitik yang berkembang di Timur Tengah, mengumumkan kerjasama misi kemanusiaan bersenjata untuk mengamankan jalur evakuasi warga sipil Palestina. Mereka disambut oleh kelompok-kelompok lokal yang menyambut kehadiran asing dengan ambivalen, sebagai penyelamat atau penjajah baru. Di sisi lain, aliansi Australia-Israel yang mengklaim membawa misi stabilisasi dan anti-terorisme telah lebih dulu beroperasi di wilayah selatan. Israel, dengan kekuatan intelijen dan militernya, menjadikan Australia sebagai mitra strategis dalam menghadapi apa yang mereka sebut sebagai ancaman infiltrasi bersenjata dari perbatasan Rafah. Dan hari itu, dua arus kuat yang membawa visi berbeda tentang perdamaian akhirnya bertabrakan. Mayor Jenderal Arya Satya dari pihak Indonesia berdiri di atas kendaraan tempur dengan megafon di tangan. "Kami dalam misi kemanusiaan. Jika kalian menghalangi, maka kalian menghalangi keselamatan warga sipil." Namun Kolonel David Reis dari militer Israel membalas keras, "Kalian membawa senjata dalam zona operasi kami. Mundur, atau kalian akan dianggap ancaman." Dalam detik-detik yang menegangkan itu, satu langkah keliru bisa memicu perang terbuka antar kekuatan global di tanah yang sudah lama berdarah. Drone mulai berputar di langit, sniper menempati posisi di reruntuhan bangunan, dan radio komunikasi dipenuhi desakan dari markas masing-masing untuk menahan diri, tapi tetap siaga tembak. Beberapa menit berlalu seperti jam, dan akhirnya, lewat jalur diplomasi kilat melalui komunikasi satelit antara Moskow, New Delhi, Canberra, dan Tel Aviv, keputusan gencatan sementara dicapai. Kedua pasukan sepakat untuk mundur secara bergantian, tanpa menunjukkan kelemahan, tanpa menurunkan senjata. Pasukan Indo-Rusia melanjutkan ke utara, menuju Jabalia, sementara pasukan Australia-Israel mengambil jalur barat ke Deir al-Balah. Namun semua orang tahu, ini bukan akhir.
Ini hanya permulaan dari babak baru konflik geopolitik yang kini merambah Gaza. Dari konflik lokal menjadi cermin pertarungan kepentingan global. Insiden ini menyisakan satu pesan jelas. Gaza bukan hanya soal Israel dan Palestina lagi. Kini, ia menjadi panggung besar pertarungan ideologi, ekonomi, dan kekuasaan. Dan jika dunia tidak berhati-hati, persimpangan jalan seperti di Khan Yunis bisa menjadi titik nyala untuk perang yang jauh lebih besar. Perang di Gaza, yang telah berlangsung tanpa henti sejak akhir 2023, kini memasuki fase yang lebih kompleks. Bukan hanya konflik lokal antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, tapi telah menjadi tempat bertemunya kepentingan global yang makin berani menampakkan wajah. India, yang sejak lama menjaga keseimbangan antara solidaritas terhadap Palestina dan hubungan ekonomi dengan Israel, memilih berpihak secara terbuka dengan mengirim pasukan bantuan ke wilayah Palestina. Namun India tidak datang sendiri. Rusia, yang selama bertahun-tahun mencoba mengembalikan taring geopolitiknya pasca Ukraina, memanfaatkan kesempatan ini untuk merapat ke India dan menempatkan pasukan di Gaza dengan dalih misi kemanusiaan. Maka lahirlah satu koalisi baru. Pasukan Indo-Rusia, misi gabungan dengan warna ideologi yang samar, namun tekad yang bulat. Di seberang Australia, mitra utama Asia di Asia Pasifik, ikut mengirim kontingen militer sebagai bagian dari operasi keamanan regional yang mereka sebut sebagai Peace Framework in the Middle East. Israel menyambutnya dengan tangan terbuka, maka terbentuklah blok lain, Australia-Israel, kuat dalam senjata, berpengalaman dalam operasi intelijen, dan jelas dalam tujuan, memberantas sisa-sisa perlawanan yang mereka anggap ancaman. Dan ketika dua kekuatan ini sama-sama memutuskan untuk mengamankan wilayah yang sama, benturan menjadi keniscayaan. Dari arah berlawanan, konvoi Australia-Israel mendekat, 2 Humvee tempur, 1 kendaraan drone darat, dan pasukan elit IDF diiringi pasukan SAS Australia. Tujuan mereka, mengamankan reruntuhan sistem terowongan Hamas yang ditemukan beberapa hari sebelumnya oleh unit pengintai Israel. Dan tepat di tikungan Jalan Salahuddin, dua kekuatan ini bertemu. Tidak dalam perundingan, tidak dalam koordinasi, tapi dalam keheningan yang mencekam, masing-masing membawa klaim sah atas wilayah itu. Selama 19 menit, tak satu peluru pun ditembakkan. Tapi 19 menit itu terasa seperti sialan. Ketegangan global pun langsung merespons. Moskow dan New Delhi menghubungi kedutaan besar masing-masing di Timur Tengah. Canberra membuka saluran darurat ke Tel Aviv dan Washington. Pejabat PBB di Kairo menggelar konferensi kilat untuk meredam potensi bentrokan terbuka. Akhirnya tercapai kesepakatan, mundur bergantian dalam formasi defensif, sambil menunggu pertemuan tingkat tinggi di Jenewa 2 hari ke depan. Tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Tapi ketegangan itu cukup untuk membuat dunia sadar. Gaza kini bukan hanya konflik lokal, ia adalah titik nyala dari api global yang hanya menunggu bensin berikutnya.